Bagaimana dengan fenomena anak muda pendukung Anies yang kreatif? Kita akan membahasnya bersama dengan salah satu komunitas humanis, Azila Aisyah. Ada Zia, selamat sore. Zia, awal mulanya gimana sih humanis terbentuk? Ini terbentuk secara sukarelawan kan ya, alias organik ya. Apa inisiasinya terbentuknya humanis? Jadi kalau kita bicara tentang humanis, humanis itu sebuah komunitas yang mendukung Pak Anies untuk menjadi presiden pada tahun 2024. Asal-usulnya sih pada awal Januari, di salah satu sosial media X, ada akun nih yang tiba-tiba muncul. Nah, akun ini tuh sebuah akun yang mendukung Pak Anies, menyebar info-info, rekam jejak, kegiatan Pak Anies lagi ngapain aja, dengan gaya unik dan anak muda banget gitu, namanya Anies Bubble. Nah, pemilik akun Anies Bubble ini juga udah pernah nyatain statement kalau dia itu nggak terafiliasi dengan parpol manapun atau timnas manapun. Jadinya gerakan ini pure gerakan relawan atau gerakan organik yang memang bertujuan untuk mendukung Pak Anies itu sendiri. Nah, singkat cerita, secara nggak resmi, Anies Bubble inilah yang nyetusin nama komunitas humanis ini. Dengan adanya akun beserta humanis ini, aku melihat inisiasi kami itu pengen ngajak teman-teman anak muda yang masih bingung menentukan pilihannya untuk di Pilpres nanti. Karena kita tahu sendiri 52% anak muda bakal menjadi pencoblos pada Pilpres 2024 nanti. Nah, Ya. ditambah lagi fakta-fakta mereka itu anak muda itu nggak tertarik, bahkan nggak minat sama sekali sama politik. Nah, gerakan ini itu bertujuan untuk mengenalkan politik, terutama Pak Anies in a fun way gitu, Kak. Oke, jadi sudah dikonfirmasi ya bahwa ini adalah gerakan para relawan secara organik ya, secara natural. Nah, Zia, figur Park Anais ya dan Caimin gitu ya, yang seperti apa yang menyatukan fans humanis. Ini jadi ada nama-nama Koreanya juga ya untuk memberikan dukungannya nih, Zia. Bener banget. Kalau bicara figur-figur yang kami lihat dari Pak Anies dan Caimin itu yang ngebuat kita memutuskan untuk menjadi bagian dari humanis sebenarnya banyak banget ya. Mereka itu sosok yang sangat inspiratif banget gitu bagi anak muda. Tapi intinya Pak Anies itu bisa menunjukkan bahwa pemimpin yang baik itu yang bisa mengayomi masyarakat. Pemimpin yang baik itu yang bisa berdialog dengan masyarakat. Pemimpin yang baik itu yang mendengarkan aspirasi masyarakat dan memanusiakan manusia gitu. Sehingga aku tertarik dan kita tertarik banget nih untuk menjadi bagian dari pendukung Pak Anies maupun Caimin ini gitu. Kalau bahas dari sisi anak mudanya, kalau ini kan momen pertama aku ya untuk nyoblos di pilihan presiden ini, pemilihan presiden. Sebelumnya aku lihat pilpres atau politik itu tuh hal yang negatif banget gitu. Pasti ada aja kemauan atau kepentingan pribadi yang mereka mau untuk jabatan tersebut. Tapi sosok Pak Anies ini tuh beneran bisa ngerubah pandangan kami tentang hal itu gitu. Baik, nah komunitas Anies Bubble dan Opimi Project nih kan kemarin membuat kejutan ya Zia ya di acara Desak Anies dengan mengirimkan food truck sebagai simbol dukungan dari humanis. Semangat apa sih yang ingin disampaikan melalui kegiatan ini? Sebenarnya aku sendiri bukan bagian dari Anies Bubble maupun Opemi Project ya. Tapi aku yakin banget kami tuh pengen ngasih semangat tersirat kepada anak muda untuk lebih aware, untuk lebih perhatian terhadap pilihannya, dan of course untuk naruh atensi kepada Pak Anies itu tersendiri. Kenali Pak Anies lebih dalam gitu. Lihat rekam jejaknya, apa saja prestasinya, apa saja yang udah dia lakukan selama dia menjabat sebagai gubernur maupun Kemendikbud terdahulu gitu. Kita juga pengen ngasih semangat kepada humanis di luar sana untuk terus kawal dan dukung Pak Anies selama dan setelah kampanye ini berlangsung. Baik, nah beragam dukungan ini kan dari para anak muda untuk Anies juga dilakukan dengan cara-cara yang unik ya Zia. Kalau kita lihat ada videotron, ada food truck, hingga membuat light stick juga. Atmosfer seperti apa sih sebetulnya yang ingin digaungkan melalui gaya-gaya yang unik seperti ini? Oke, atmosfer inti yang ingin kami sampaikan tuh sebenarnya kami ingin nunjukin aja ke mereka di luar sana. Kalau kampanye itu bisa loh nggak tegang. Kampanye itu bisa loh seru. Kampanye itu bisa menarik dan output yang dihasilkan juga efektif gitu. Karena menurut saya pribadi, tanpa menyinggung pihak manapun, kampanye-kampanye politik yang lampau atau lawas, atau bahkan yang sampai sekarang pun masih dilakukan oleh bagian dari kami sendiri itu tidak efektif untuk menyentuh para bagian anak muda. Tetapi dari semua acara maupun dukungan dari kami alhamdulillah terbukti bisa menggait anak muda untuk tertarik dan ikut mendalami politik. Atau seminimalnya saat mereka melakukan pemilihan pada Pilpres nanti, mereka sudah paham dan bijak mengapa mereka memilih paslon tersebut. Ya, jadi Zia melihatnya dari mana nih respon dari masyarakat dengan adanya komunitas humanis dengan gaya-gaya kampanye sejauh ini seperti apa? Kalau saya lihat ada juga nih warganet yang bilang kreatif karena iklan capres ramah lingkungan atau seperti apa respon-responnya Zia?
Respon masyarakat dari proyek-proyek kita ini tentu ya dapat respon pro maupun kontra. Tapi sepanjang aku mengamati di sosial media, alhamdulillah respon masyarakat tuh sangat menyenangkan hati ya. Mereka bilang anak muda ini idenya banyak banget gitu. Apalagi mereka yang kebanyakan aware sama isu lingkungan juga menghasilkan output kolaborasi kampanye yang sangat fantastis gitu. Dan nggak pernah ada sebelumnya di Indonesia. Kalau kita bahas tentang cara mereka kampanye-kampanye gitu, Pusat Studi Lingkungan Hidup aja tuh udah nyorotin produksi sampah visual itu meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena kampanye pemilu 2024 ini. Contohnya dengan adanya video tren kemarin, kita tuh bisa mempromosikan Pak Anies tanpa menambah sampah visual nantinya. Kayak keren banget deh gitu. Azilia Sapitri, terima kasih sudah sharing-sharing bersama kami di kesempatan berita pemilu kali ini dengan gaya-gaya kampanye yang unik yang diminati anak muda. Dari komunitas humanis, komunitas anak muda pendukung Anies. Terima kasih Zia sudah bergabung di kesempatan berita pemilu kali ini.